Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Yusril Iza Maulana bersama ketiga teman saya atau rekan saya dari kelompok 8 kelas 2B semester 4 Akademi Farmasi RC Pontianak pada mata kuliah Praktikum Teknologi Solid akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah tersebut dengan dosen pembimbing Apoteker Hairunisa M Farm. Adapun materi yang akan kami presentasikan di sini adalah sistem mutu industri farmasi. Nah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu prinsip. Adapun prinsip dari sistem mutu industri farmasi berdasarkan CPOB 2018 adalah pemegang izin industri farmasi atau IIF harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik jika diperlukan dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan pasien pengguna disebabkan karena keamanan, mutu, dan efektivitas yang tidak memadai. Nah, jadi pemegang izin dari industri farmasi ini harus memenuhi syarat terlebih dahulu sebelum melakukan pengedaran, di mana sebelum melakukan pengedaran diperlukan uji klinik terlebih dahulu. Nah, di mana untuk uji klinik ini di sini memang sangat diperlukan untuk suatu obat atau penemuan obat baru, di mana untuk uji klinik ini memang sangat-sangat mempunyai proses yang sangat panjang dan cukup memakan waktu yang lama dan biaya juga yang sangat besar. Ya, jadi sebelum obat itu dipasarkan atau diedarkan, maka dilakukan uji klinik terlebih dahulu. Nah, siapa pemegang penanggung jawab dari industri farmasi yang melakukan pengedaran obat? Nah, itu tadi pemegang izin industri farmasi atau IIF. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu industri farmasi harus menetapkan manajemen puncak yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atau pabrik dengan kewenangan dan tanggung jawab memobilisasi sumber daya dalam perusahaan atau pabrik yang mencapai kepatuhan terhadap regulasi. Nah, manajemen puncak ini siapa? Nah, manajemen puncak ini adalah penanggung jawab atas tercapainya suatu sasaran mutu. Nah, jadi sasaran mutu di sini memang sangat-sangat diperlukan, memang sangat berpengaruh terhadap manajemen puncak yang akan ditimbulkan dari suatu sasaran yang baik. Ya, sasaran mutu yang baik adalah sasaran yang memiliki sistem penilaian yang memang terhadap mutu obat itu sangat-sangat baik, juga berdasarkan CPOB juga ya. Karena dalam pembuatan CPOB yang baik, dalam pembuatan obat yang berdasarkan CPOB, maka sasaran mutu juga akan baik. Jadi seperti itu. Jadi untuk manajemen puncak, industri farmasi dan sasaran mutu juga sangat-sangat berpengaruh, juga sangat saling mempengaruhi, sangat berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Untuk mencapai sasaran mutu yang handal diperlukan sistem mutu yang didesain secara komprehensif dan diterapkan secara benar serta mencakup cara pembuatan obat yang baik dan manajemen risiko yang mutu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa sasaran mutu suatu obat itu berkaitan dengan cara pembuatan obat yang baik. Apabila cara pembuatan obatnya baik, maka sasaran mutu pun akan tercapai dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, untuk slide berikutnya, untuk manajemen mutu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Umira Fernika. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk yang B, bagian manajemen mutu, yang pertama, suatu infrastruktur atau sistem mutu yang tepat mencangkup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Yang kedua, ada tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga produk atau jasa pelayanan yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Keseluruhan tindakan tersebut disebut pemastian mutu. Yang ketiga, semua bagian sistem pemastian mutu hendaklah didukung dengan ketersediaan personil yang kompeten, bangunan dan sarana serta peralatan yang cukup dan memadai. Tambahan dan tanggung jawab legal hendaklah diberikan kepada manajemen mutu dan pemastian mutu. CPOB diterapkan pada tahap-tahap siklus pembuatan obat, investigasi, alih teknologi, produksi komersial, hingga produk yang tidak diproduksi lagi. Namun, sistem mutu dapat meluas ke tahap siklus pengembangan produk seperti diuraikan dalam ICH Q10 yang memfasilitasi inovasi dan perbaikan berkesinambungan serta memperkuat hubungan antara kegiatan pengembangan produk dan kegiatan pembuatan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahayu Hasyam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Umira Fernika. Saya akan menjelaskan tentang suatu sistem mutu yang tepat bagi pembuatan obat. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, realisasi produk diperoleh dengan mendesain, merencanakan, mengimplementasikan, memelihara, dan memperbaiki sistem secara berkesinambungan, sehingga secara konsisten menghasilkan produk dengan atribut mutu yang sesuai. Kemudian, poin yang kedua adalah pengetahuan mengenai produk dan proses dikelola pada seluruh tahapan siklus hidup. Selanjutnya, desain dan pengembangan obat dilakukan dengan cara yang memperhatikan ketentuan CPOB. Untuk poin yang keempat, kegiatan produksi dan pengawasan diuraikan secara jelas dan mengacu pada ketentuan CPOB. Kemudian, tanggung jawab manajerial diuraikan secara jelas. Pengaturan ditetapkan untuk pembuatan, pemasokan, dan penggunaan bahan awal, dan pengemas yang benar, seleksi dan pemantauan pemasok, dan untuk memverifikasi setiap pengiriman bahan berasal dari pemasok yang disetujui. Kemudian proses tersedia untuk memastikan pengelolaan aktivitas yang dikontrakkan ke pihak ketiga.
Kemudian, kondisi pengawasan ditetapkan dan dijaga dengan mengembangkan dan menggunakan sistem pemantauan dan pengendalian yang efektif untuk kinerja proses dan mutu produk. Kemudian poin selanjutnya, hasil pemantauan produk dan proses diperhitungkan dalam pelulusan batch, investigasi penyimpangan, dan perencanaan tindakan pencegahan yang digunakan untuk menghindari penyimpangan yang berpotensi terjadi di kemudian hari. Kemudian selanjutnya semua pengawasan diperlukan terhadap produk antara dan pengawasan selama proses serta validasi dilaksanakan. Kemudian perbaikan berkelanjutan difasilitasi melalui penerapan peningkatan mutu yang sesuai dengan kondisi terkini terhadap pengetahuan tentang produk dan proses. Selanjutnya pengaturan tersedia untuk evaluasi prospektif terhadap perubahan yang direncanakan dan persetujuannya sebelum diimplementasikan dengan memerhatikan laporan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan mendapatkan persetujuan pengaturan jika diperlukan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Zulfa Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Windy Rahayu Harsyam. Untuk setelah pelaksanaan perubahan, evaluasi dilakukan untuk mengonfirmasi pencapaian sasaran mutu dan bahwa tidak terjadi dampak merugikan terhadap mutu produk. Analisis agar penyebab masalah yang tepat hendaklah diterapkan selama investigasi penyimpangan, dugaan kerusakan produk, dan masalah lain. Hal ini dapat ditentukan dengan menggunakan prinsip manajemen risiko mutu. Dalam kasus di mana agar penyebab masalah sebenarnya tidak dapat ditetapkan, hendaklah dipertimbangkan mengidentifikasi beberapa agar penyebab masalah yang paling mungkin terjadi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Apabila faktor kesalahan manusia dicurigai atau diidentifikasi sebagai penyebab masalah, faktor ini hendaklah dijustifikasi dengan pengambilan tindakan yang memastikan bahwa proses, prosedur, atau sistem yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau masalah tidak diabaikan jika faktor manusia terjadi. Yang keempat, manajemen puncak memiliki tanggung jawab paling tinggi untuk memastikan sistem mutu yang efektif tersedia, berasal dari sumber yang memadai, dan bahwa peran, tanggung jawab, dan wewenang ditetapkan, dikomunikasikan, dan diimplementasikan di seluruh organisasi. Kepemimpinan dan partisipasi aktif manajemen puncak dalam sistem mutu sangat penting. Kepemimpinan ini hendaklah menjamin dukungan dan komitmen personel di semua tingkat dan pabrik dalam organisasi terhadap sistem mutu. Yang kelima, secara berkala, hendaklah dilakukan pengkajian manajemen terkait pengoperasian sistem mutu dengan melibatkan manajemen puncak untuk mengidentifikasi peluang perbaikan produk, proses, dan sistem secara berkelanjutan. Yang keenam, sistem mutu hendaklah ditetapkan dan didokumentasi. Manual mutu atau dokumentasi setara hendaklah ditetapkan dan mengandung deskripsi sistem manajemen dan mutu termasuk tanggung jawab manajemen. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.